Ya, silakan yang bisa on cam, bisa di on cam-kan ya. Kalau tidak memungkinkan juga, ya, kasih alasan yang logis ya. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ismi saya dua nih. Ismi satu lagi. Ya, baik para mahasiswa yang saya banggakan. Insya Allah kita akan belajar ya, belajar terkait ekonometrika terapan. Dan untuk mengawali perkuliahan ini, mohon maaf juga saya terlambat gitu ya, karena memang semalam itu sampai jam berapa ya, saya sampai 10:30. Jadi sekarang tuh tiap malam saya harus pelatihan bahasa Inggris. Tiap malam gitu, dan Sabtu pun siangnya harus pelatihan bahasa Inggris karena program dari UPI gitu ya. Jadi mohon maaf. Dan memang kita rancang kuliah ini tidak harus full 100% full untuk sinkronus gitu ya. Artinya bisa kita combine lah ya, seperti itu. Kalian sudah cek di spot atau belum? Belum. Di spot UPI ya. Bentar. Spot UPI. Saya login dulu. Dan ternyata memang beban mengajar saya di semester ini luar biasa gitu ya. Tapi nggak boleh mengeluh ya. Dan banyak di beberapa mata kuliah itu saya sendiri gitu. Oke. Di pertemuan 1 minggu lalu masih ingat siapa yang tidak hadir? Maksudnya biar sekalian. Masih ingat nggak? RPS dan konsep dasar ekonometrika terapan ya. Sementara ini ada 18 yang kontrak. Nah, sebenarnya kalau yang ikut MBKM nggak wajib ya untuk hadir gitu. Tapi kalau misalkan kalian merasa ini saya ada waktu Bu, jadi saya mau ikut dulu, boleh gitu, tapi tidak wajib ya. Oke, di pertemuan kedua ini saya absen ya. Kita akan membahas sedikit tentang analisis regresi multivariat ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk buku silakan kalian bisa cek di websitenya UPI Press ya.
Di situ dijual harga buku karya kakak tingkat Anda itu 65.000. Saya hanya sebagai editor saja. Silakan gitu. Jadi apa yang nanti kalian presentasikan mungkin tidak perlu panjang lebar terkait konsep atau teorinya ya. Perlu ada tetapi maksudnya tidak perlu terlalu banyak gitu ya, karena memang sebenarnya sudah ada di buku itu. Kalian hanya mengambil contoh kasus saja gitu, kasus dari tentang teori itu. Nah, kalau kasusnya kan nggak boleh sama gitu ya. Baik, saya absen ya. Rahma Adistia. Hadir Ibu. Ai Rahma teh ekonomi Islam gitu atau bisnis? Ekonomi Islam. Oh, ya dikira saya bisnis. Nur Iya. Aini. Nur. Hadir Bu. Hadir Bu. Rifki Fauji. Bu. Rifki. Ada. Anissa Sabila. Nah, kalau Bila setahu saya bisnis, tapi nggak apa-apa. Kalau mau ikut juga boleh aja. Ini Bu, Bila tuh mau konversi dari yang studi independennya. Kenapa? Jadi konversi Bu, yang dari MBKM. Oh. Ya, jadi ngontaknya ke sini gitu. Oh ya, siap. Siap. Jagat? Jagat? Muhammad Jagat? Ivan? Si Ivan oke kan MBKM-nya. Putri Widya? MBKM juga Bu, Putri. Hah? MBKM juga Bu, Putri. Tia Aprilia? Hadir Ibu. Jidan? Nabil? Juga MBKM Ya, Bu. kan ya? Iya, Bu. Tuti Ayu? Hadir Ibu. Al-Hafiz? Al-Hafiz hadir? Dia MBKM juga ya? Ai Septiani Dewi? Hadir Bu. Ismi Siti Robani? Hadir Bu. Jaki Falah? Jaki? Hadir Bu. Hadir. Galih? Si Galih maka mana ya? Saya tidak hadirkan loh Galih. Kamu kalau tidak Bu. nyaut. Hah? Hadir nggak? Galih? Astagfirullah. Ismi Nur Isnaini. Hadir. Abu kali hadir. Ismi Nur Ismi Nur Isnaini. Manu hiji deui ya yang angkatan 17 ya? Iya, Bu. Ada Ada, Bu. Muhammad Rizky Firdaus. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Akhirnya kamu hadir juga ya Rizky. Oke. Sudah ya, sudah saya absen. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang regresi multivariat ya. Saya tidak akan panjang lebar, artinya karena saya juga hari ini ya, Ismi jam berapa kita PKP 2 eksternal? Jam 2 sih Bu. Jam berapa? Jam 2. Jam 2. Apa yang jam 2? Iya, PKP-nya. Jam 2, bukan jam 10? Iya. Enggak, kalau kita jam 2 lagiannya. Jam 2 siang? Iya. Oh iya, kirain saya jam 10 loh Ismi. Enggak, jam 2 Bu. Bener nih. Iya. Mana udah. coba di grup PKM? Iya, jamnya ya. Ya kan, Nur? Beneran. Iya Bu, yang tim kita jam 2-an Bu, kebagiannya. Mana kemarin perasaan saya ngeliatnya jam 10 apaan? Yang jam 10-an 10-an yang internal. internal. Yang kemarin sama UPI Bu.
Oh, Iya. Sekarang ke bagian nomor urut 14, Bu. mohon Waktu maaf itu- izin untuk sore ini. Saya salah lihat ya. Oh iya, itu siap tuh. Alhamdulillah berarti. Berarti nggak terlalu rusuhnya kita kuliah ya. Iya, Bu. Ibu, Siap. Ibu Putih mau izin off cam boleh Bu? Ya, kenapa sinyal? Ini Bu, harus ngurusin BPJS Bu pagi ini. Ya, boleh, silakan. Bu, Siapa Putih Ayu yang barusan? iya Bu, saya Putih Ayu Bu. Oh ya, siap. Terima kasih Bu. Ya, jadi saya sekarang share screen materi ya. Nih, saya mau buat PPT-nya tapi belum sempat. Kelihatan nggak? Sudah, Bu. Ya. Dan kemarin kalian udah hideng ya. Tahu nggak hideng? Hideng bukan si hideng ya. Udah hideng dapat dari kakak tingkat mungkin ya. Iya, Bu. Dapat dari teknik SPI kemarin. Ya. Nah, ini beberapa materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama yaitu terkait regresi model analisis OLS ya. Regresi multivariat. Terus kita sebutnya dengan metode analisis ordinary least square. Lalu kita juga akan belajar terkait penerapan model regresi variabel dummy dan profit logit ya. Lalu kita juga akan belajar di bab 3 itu terkait model analisis jalur atau path analysis. Lalu ada model analytical hierarchy process dan analytical network process. Lalu di bab 5 tentang simultan, bab 6 model par PECM, lalu bab 7-nya itu adalah penerapan metode data improvement analysis atau DEA, dan yang terakhir itu penerapan model structural equation model partial least square atau SEM-PLS. Ya. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari. Nah, materi ini sangat kalian butuhkan, entah tentang apa, nanti kalian menyusun skripsinya. Sebenarnya UPI itu sudah mewacanakan gitu bahwa skripsi itu tidak wajib. Tapi ternyata penggantinya itu adalah jurnal. Dan kata saya itu mah lain ngagantikeun gitunya. Nah, sebenarnya kan untuk mengetahui skema jurnal itu ya kita harus paham dulu gitu, maksudnya alat-alat analisis ini gitu sehingga tidak salah gitu ya, seperti itu. Nah, oke, yang pertama ini intinya gini. Bahwa coba saya mau tanya ya, di antara kalian mungkin udah pada jago. Kenapa kita harus belajar ekonometrika terapan? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus, maksudnya ini bagian dari proses kita menyelesaikan studi S1 kita. Ada yang bisa jawab? Ayo, suara saya masih terdengar nggak? Ya, sok atuh nyarios. Sok. Jagat biasanya sok aktif. Kenapa ya Jagat? Ini jadi
Ya, oke, good, bagus. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Yang perempuan deh, saya pengen yang perempuan. Gender ya. Yang perempuan, silakan. One more deh, one more. Ya udah Bu Ismi. Ya, sok Ismi. Mungkin kan kalau ini mah lihat dari silabusnya gitu ya, belajar tentang alat gitu. Jadi ekonomi tingkat 8 itu kan mungkin kita bakal membutuhkannya untuk penyusunan di bab 3. Jadi untuk menentukan arah kita tuh penelitiannya menggunakan alat apa, seperti itu. Ya, oke, baik. Ya, jadi intinya gitu ya, bahwa sebagian besar orang, walaupun mungkin makin ke sini sudah mulai ada pergeseran gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa economics itu didominasi oleh tools ya atau alat-alat yang sifatnya kuantitatif gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau kita menggunakan model kualitatif? Ya, mungkin kalian di Medlit pernah belajar juga kan? Boleh. Tetapi apalagi kalau kita bicara ekonomi Islam gitu ya, sebagian itu mengarahkan atau berpikiran bahwa ekonomi Islam itu pendekatannya sebagian ya, itu adalah kualitatif gitu. Nah, makanya kemarin baru ada ya mahasiswa angkatan 2013, itu hampir-hampiran nggak lulus, tapi ya karena maksudnya kondisi nilainya tuh lumayan berat untuk diperjuangkan sampai saya harus komunikasi dengan Pak Warek UPI gitu ya untuk memperjuangkan mahasiswa tersebut. Kenapa? Karena maksudnya kalau diperjuangkan bukan masalah skripsinya gitu ya, tetapi lebih kepada nilai kuliahnya yang bermasalah gitu. Nah, dia itu kekeh, ada lah ya, saya nggak sebut nama, ingin menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu membandingkan pemikiran para ulama gitu. Sebenarnya kan nggak salah juga gitu ya. Kata saya sebenarnya kamu kalau kuliah di UIN atau di kampus lain yang memang tersedia dosen yang memahami pendekatan kualitatif, itu sah-sah saja gitu. Kamu mau menggunakan pendekatan kualitatif, dia membandingkan pemikiran dua ulama besar gitu kan. Tapi karena di IEKI ini jarang sekali dosen yang memahami pendekatan kualitatif, jadi kamu seolah-olah dianggap salah, kata saya gitu kan. Tapi boleh gitu, karena kita paksa gitu. Anak itu kalau tidak selesai semester ini, sudah dia tidak bisa lagi melanjutkan gitu. Tapi ya alhamdulillah ya qadarullah, atas izin Allah, atas dukungan dari semua pihak gitu, ya akhirnya bisa lulus juga di detik-detik terakhir gitu. Itu udah nggak akan lulus gitu. Seperti itu. Nah, dia satu-satunya mungkin di IEKI baru pertama gitu ya, pionir yang betul-betul menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Dan saya paksa dosennya untuk mau membimbing, kata saya bimbing, kata saya gitu kan. Karena saya pribadi pun tidak memahami lah, saya tidak memahami pendekatan kualitatif. Saya beberapa kali ikut pelatihan, tetapi ternyata nggak mudah juga gitu. Bukan kekualitatifan gitu, kalau mau lebih serius gitu, tapi saya belum paham gitu. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan ekonometrika terapan ya yang akan coba kita pelajari satu semester ini adalah tentang pendekatan yang sifatnya lebih kuantitatif gitu. Bu, apa sama atau beda pendekatan deskriptif? Nah, deskriptif pun deskriptif apa? Deskriptif kualitatif atau deskriptif kualitatif?
Ada dua. Kalau deskriptif kuantitatif, ini pemahaman saya, mohon maaf ya kalau salah. Kalau deskriptif kuantitatif, setidaknya dia menggunakan angka. Berapa minnya, berapa median, berapa modus gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, mah di IEKI juga ada beberapa mahasiswa yang menggunakan tools deskriptif kuantitatif. Tapi kalau deskriptif kualitatif, itu jarang sekali dan baru sepengetahuan saya selama mengurus skripsi mahasiswa IEKI itu baru yang kemarin, kakak tingkat Anda. Seperti itu. Bu, boleh nggak kita nanti menggunakan deskriptif kualitatif? Boleh, asal kamu tentukan dulu siapa dosen yang akan memahaminya. Ya, seperti itu. Kalau saya pribadi jujur belum terlalu paham ya. Oke. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar OLS dan saya yakin ini sudah diajarkan oleh Bu Suci di mata kuliah ekonometrika. Betul? Betul atau salah? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, jadi tidak terlalu rumit ya, kalau menurut saya itu tidak terlalu rumit. Nah, di sini tuh di bagian atasnya kita tuliskan kata kunci dari materi OLS ini apa saja gitu. Dan saya yakin kalian udah jago lah. Di laptop kalian sudah ada SPSS atau eViews? Evius, Bu. eViews ya. Iya. Tapi walaupun eViews ada, jangan lupa SPSS juga diperlukan nanti untuk skripsi ya. Nah, ini materinya, kalian bisa baca sendiri gitu. Jadi sejarah dari regresi itu siapa sih gitu kan? Ada Francis Galton ya, seorang antropolog dan ahli meteorologi katanya, yang pernah menulis tentang family likeness in stature ya. Namun terdapat beberapa literatur yang menuturkan bahwasanya kata regresi itu berasal dari Francis Galton dalam sebuah pidato katanya di Skotlandia tahun 1855. Sejarahnya nanti kalian baca sendiri lah kenapa kemudian lahir konsep regresi. Nah, analisis regresi saat ini dianggap sebagai suatu analisis tentang keterkaitan, nah ini kata kuncinya ya, antara variabel dengan variabel lainnya, di mana variabel ini dikenal dengan sebutan variabel bebas gitu. Nah, variabel tersebut kemudian diolah dan diuji untuk menghasilkan sebuah prediksi dari nilai rata-rata variabel dengan didasarkan pada besarnya nilai variabel bebas. Hubungan antara kedua variabel atau lebih tersebut dalam model regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Jadi cirinya bahwa di dalam regresi, kalian sudah paham pasti ada variabel independen, ada variabel dependen, atau ada variabel bebas bahasa lainnya dengan variabel terikat gitu ya. Ini mah hanya reminder dari apa yang sudah kalian pelajari. Ada beberapa kegunaan atau fungsi dari analisis regresi katanya, yaitu memprediksi ya, menentukan besaran Y, bertujuan untuk melakukan kontrol dan memberikan penjelasan suatu fenomena yang dikaji. Nah, oke. Nah, kalian juga sudah paham kalau persamaan regresi itu pasti selalu seperti ini. Jadi ada Y, ini saya tanya nih, kalau B0 ini disebutnya apa? Ayo, B0 disebutnya apa dalam model regresi? Konstanta bukan? Good. Konstanta. Kalau B1 disebutnya apa? Padahal ada di sini. B1 apa disebutnya? Efisien, Bu. Koefisien. Ya.
Nah, lalu error ya, error atau residual nih, yang ini nih, ya. Jadi kira-kira errornya berapa? Semakin tinggi errornya berarti kan tingkat kesalahannya makin besar, ya, seperti itu. Nah, ini turunannya dalam analisis regresi itu, bagaimana menghitung B0, B1 gitu ya. Nah, ini analisis regresi linier berganda. Nah, jujur ya, saya mau cerita ini. Makin ke sini, mahasiswa IEK itu makin enggan menggunakan teknik OLS ini. Kenapa ya? Saya tanya, oh ternyata di antara mereka mungkin sebagian karena tantangan dari dosennya, mungkin sebagian karena ya saya ingin ingin yang lain gitu, nggak mau OLS gitu. Jadi ketika menggunakan OLS asal nggak aneh gitu. Jadi jarang ya yang menggunakan OLS biasa. Kebanyakan sekarang, padahal nggak dipaksa ya. Kalau saya sendiri ya udah, kamu bisanya apa terserah gitu ya. Tidak mengarahkan untuk harus ini gitu ya. Kecuali pada orang-orang tertentu. Kamu mah atau bisa pakai ini gitu kan. Oh iya Bu, saya juga mau gitu. Ada yang gitu ya, tapi nggak banyak. Kebanyakan dari mereka, kenapa ya? Karena mungkin melihat apa yang sudah dilakukan oleh rekannya atau terinspirasi apa yang dilakukan oleh kakak tingkatnya mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang itu beralih gitu, mahasiswa IEK itu jadi senang pakai SMPLS, senang pakai AHP, ada yang mulai juga menggunakan ANP gitu kan. Lalu juga kalau regresi itu bukan regresi biasa, tetapi regresi data panel gitu ya, yang sudah menghubungkan antara data cross section dan data time series gitu, seperti itu. Nah, kalian terserah gitu ya. Kalau saya mau pakai OLS biasa juga nggak masalah gitu. Nah, ini karakteristik estimator Blue gitu. Jadi apa yang disebut dengan Blue ini kalian juga mungkin sudah tahu ya, intinya bahwa model regresi yang kita buat itu harus based linear unestimated gitu ya, unbiased gitu. Base diartikan bahwa model regresi merupakan hasil yang paling baik dan nilai error yang dihasilkannya berada di tingkat yang kecil atau minimum. Lalu ada yang disebut dengan linear, diartikan bahwa penggunaan model regresi telah linear dan pangkat paling tinggi adalah 1 pada tiap variabel. Yang ketiga, unbiased. Unbiased itu diartikan bahwa nilai hasil estimasi menggunakan model regresi sesuai jika disandingkan dengan nilai yang benar. Keempat, estimator diartikan bahwa varians yang paling rendah dari estimator lain dimiliki oleh model regresi yang dihasilkan. Nah, ini anggapan model persamaan yang bersifat Blue. Linear dalam parameter merupakan sifat yang dimiliki oleh model regresi. Dan selanjutnya kalian bisa baca ya. Nah, ini ciri-ciri hasil perkiraan yang sifatnya Blue. Nah, ciri lain dari model OLS ini kan harus ini ya, harus apa namanya? Harus terbebas dari uji asumsi klasik. Coba sebelum saya jelaskan, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik? Ada yang tahu? Halo? Sudah belajar uji asumsi klasik? Sudah. Sok apa aja? Ada autokorelasi, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Oke, good.
Kenapa harus terbebas dari uji asumsi klasik? Walaupun dulu ya, saya waktu S1 saya ingat, saya tanya sama dosen saya di S1, Bu, ini harus bebas uji asumsi klasik. Ah, nggak perlu katanya S1 mah. Nanti kalau S2 baru katanya gitu. Tapi tergantung ya, beda-beda dosen, beda pendapat juga gitu. Nah, intinya untuk meyakinkan gitu bahwa model kita itu betul-betul valid atau enggak gitu ya. Jadi ya akan lebih baik ya sebenarnya nggak melihat tingkatan kuliah sih kalau kata saya, walaupun masih S1 akan lebih baik kalau kita sudah bebas, model kita sudah bebas dari uji asumsi klasik gitu ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Tia ya. Ada uji uji normalitas ya. Uji normalitas itu ya kira-kira data yang kita gunakan itu sudah normal atau tidak gitu. Karena OLS ini bagian dari data ini apa namanya itu? Data statistik parametrik gitu. Harus dia terukur gitu ya. Uji normalitas ini untuk melihat apakah si OLS ini datanya misalkan, makanya kan kalau kita mau mengolah data dengan OLS ini minimal kan 30 ya. Minimal 30 N-nya. N datanya minimal 30. Terus apakah berdistribusi normal enggak gitu. Ya. Sebenarnya sekilas aja kita udah tahu gitu kalau si data ini berdistribusi normal gitu. Artinya datanya itu tidak terpusat pada salah satu titik saja gitu. Tapi misalkan kalau anggaplah rentannya itu 5 sampai 50, nah data itu misalkan menyebar di antara data itu. Ya. Nah, yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Apa yang dimaksud dengan homoskedastisitas itu, ini disebutkan ya beberapa ujinya. Ada bisa pakai scatter plot, pakai Glaser, pakai uji Gold Quan gitu ya, banyaklah ujinya gitu. Nah, kalau saya sih suka menyarankan ke mahasiswa itu cari aja mana yang hasilnya bagus, kata saya gitu. Dan yang memang sering digunakan itu biasanya scatter plot gitu ya. Ada yang pakai uji lain, ada gitu. Jadi cari aja mana yang paling aman gitu. Karena hasilnya bisa jadi berbeda gitu. Lalu ada uji autokorelasi. Nah, kalau uji autokorelasi itu, oh ya gini, kalau ini saya diajarkan waktu kuliah S2 gitu ya kalau nggak salah. Kalau uji homoskedastisitas itu akan rentang terjadi pada data cross section. Ya. Akan rentan terjadi pada data cross section. Tapi kalau kalian sudah tahu kan apa yang disebut dengan data cross section? Ada yang tahu? Halo? Apa yang disebut dengan data cross section? Ayo, masa lupa? Data cross section. Halo? Suara saya masih terdengar atau tidak? Masih, Bu. Sok, apa yang disebut dengan data cross section? Kalau nggak salah, data cross section itu datanya tahunnya cuma satu, tapi datanya banyak gitu. Jadi variabelnya lebih banyak. Betul, Rifki. Datanya banyak dan kita teliti dalam satu waktu yang sama, ya kan?
Ya, ya betul, Rifki. Nah, itu data cross section. Jadi data cross section pun dianggap akan memiliki potensi masalah. Kenapa? Jadi potensi masalahnya itu adalah ketika kita meneliti, misalkan ya, di tempat yang sama, terus jawaban dari responden kita itu sama. Nah, itu yang akan memiliki potensi masalah. Jadi baiknya gimana? Makanya dosen saya suka bilang gini, kalau misalkan neliti itu, kalau beberapa orang tuh jangan di tempat yang sama. Gitu. Kenapa? Khawatir antara responden itu saling mempengaruhi, katanya gitu. Jadi harus beda-beda tempat, katanya gitu. Oh iya, Prof, kata saya. Jadi ya beda-beda tempat aja, jangan di tempat yang sama, katanya gitu. Kalau memungkinkan. Intinya mah jangan saling mempengaruhi jawabannya, katanya gitu. Ya. Nah, lalu juga ada penyakit yang disebut dengan autokorelasi. Nah, kalau autokorelasi biasanya terjadi pada data apa? Time series. Apa? Time series. Ya, time series. Kenapa terjadi pada data time series? Karena secara empiris terbukti data time series itu akan saling mempengaruhi antara T dengan T-1, T-2 gitu ya, atau T dengan T+1, T+2 gitu. Nah, ini juga harus dihindari penyakit autokorelasi ya. Lalu ada uji multikolinearitas. Ada yang masih ingat nggak apa yang disebut dengan penyakit multiko? Apa yang disebut dengan penyakit multiko? Nah, ada pengaruh yang tinggi ya. Nah, dalam OLS itu tidak diperbolehkan. Ada batasan gitu. X1 ke X2 ya, nggak boleh. Ada batasan. Nah, bagaimana kita cara mengidentifikasinya? Pengaruhnya tinggi, tetapi pas hasil signifikansinya tidak signifikan gitu. Itu cara sederhana, ya. Seperti itu dalam OLS. Nah, lalu ada pengujian hipotesis. Jadi ada pengujian hipotesis. Benar nggak hipotesis yang kita ajukan itu sesuai dengan kaidah gitu. Kalau misalkan sesuai ya alhamdulillah gitu, tapi jangan sampai kita hipotesisnya banyak, ternyata dari hipotesis banyak itu semuanya bermasalah. Ya, seperti itu. Jadi silakan dibuktikan gitu. Lalu, nah, ada uji hipotesis, ada uji goodness of fit model. Apa itu bedanya? Kalau goodness of fit model itu ya uji F, ya beda lagi dengan uji hipotesis gitu. Nah, kira-kira uji hipotesis ini seperti apa? Ya. Bentar, saya ini dulu. Nah, selain itu, bagian yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau menentukan R-square. Bentar ya. Talking. R-square menentukan berapa ini persentase model tersebut di dalam model kita. Nah, ini di sini sudah ada cara menghitung pengaruhnya ya. Bentar. Bentar ya.
Masih terdengar nggak? Bu. Nah, ini teknik perhitungan manualnya. Kalian bisa lihat ya di buku Ekonometrika Terapan. Bagaimana prosesnya di sana ada ya. Bagaimana menyusun persamaan sampai melakukan pengujian gitu ya. Dari manual ya sampai menggunakan tools, bisa SPSS maupun eFuse gitu ya. Nah, untuk OLS ini siapa ya kebagiannya? Tia, Bu. Ya, insya Allah udah ada ya cara menghitung dan lain sebagainya, tinggal dipelajari. Paling tugas dia itu mencari kasus yang berbeda gitu, kasusnya jangan sama dengan ini. Ya, Iya, Bu. ini bagaimana cara menunjukkan bahwa oh ini ada masalah di apanya gitu ya. Jadi tugas dia menunjukkan itu ke teman-teman sampai ke pengolahannya menggunakan SPSS juga sudah ditunjukkan di sini gitu. Jadi hanya tinggal diikuti saja gitu polanya seperti apa dengan kasus yang berbeda, itu saja sih. Ya. Iya, Bu. Kalau kasusnya yang udah pernah Tia uji nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, asal jangan sama aja dengan bukunya. Iya, Bu. Nah, ini juga kan beberapa. Oh, ini tuh penulisnya si dia sama Ali. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya barusan ngejar tukang sampah sama tukang roti. Tapi tukang rotinya nggak kekejar. Sok, ada yang mau ditanyakan nggak tentang OLS? Dibikin apa, Bu? Dibikin makalah atau gimana? Yang penting PowerPoint aja, Tia. Tapi kalau misalkan selesai dengan makalahnya juga bagus. Tapi yang paling penting PowerPoint-nya. Oh, Ya. iya, Bu. Yang untuk dipresentasikan aja mungkin ya, Bu ya? Ya, Iya. itu. Siap, Bu. Kalau makalah bisa nanti nyusul. Penting mah PowerPoint aja sih. Tapi PowerPoint-nya harus lengkap gitu ya. Ya. Iya, Bu. Halo? Siap. PowerPoint-nya Iya, Bu. harus lengkap. Siap, Bu. Insya Allah. Karena kan kalau makalah sebenarnya udah ya di sini gitu. Nanti mau dibuat PowerPoint, Bu, saya mau dibikin video, maka gitu. Cuma kreativitas kalian lah. Ya. Oh, iya. Oh, video boleh, Bu? Dalam bentuk video boleh, sangat boleh atuh. Oh. Nanti bisa diupload di YouTube ya kan? Jadi nanti dia punya video tentang regresi linier berganda. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan terkait OLS? Saya tidak perlu panjang lebar ya, kalau OLS mah kalian udah tahu di mata kuliah ekonometrika. Ada? Minggu depan berarti Tia ya. Jadi mekanismenya itu saya dulu jelaskan, terus kalian. Saya dulu lagi, kalian gitu, giliran. Ya? Halo, Tia? Iya, Bu. Siap, Bu. Insya Allah. Jadi kalian bisa memahami dari masing-masing analisis yang ada dalam ekonometrika terapan. Ada lagi? Silakan yang lain. Atau mungkin, Bu, OLS mah udah ngerti, misalkan ya. Nggak perlu banyak pertanyaan, ya bagus lah gitu ya. Berarti nggak buat saya pusing juga. Mau nanya tapi bukan OLS. Nanya tentang naon? Tentang nanti ada UAS atau UTS nggak sih, Bu? Kalau ini. Oh, ada kayaknya.
Ada Ki atau ada, makanya kalian itu kan nggak bisa hanya memahami salah satu alat analisis aja. Ya, jadi ya usahakanlah gitu. Kalau misalkan di sini ada 8 analisis, ya sebagian besar kalian paham konsepnya minimal. Gitu, Ki. Siap Ibu, terima kasih. Rifki kebagian naon? VAR sama VSM. Ya, ya, ya. Sip, sip. Makanya beli ya bukunya. Insya Allah nggak mahal, 65.000. Nah, boleh dikolektifkan sama siapa ketua kelasnya di ini, Rifki? Ismi aja Bu ketua kelasnya. Boleh, sama siapa aja. Boleh. 65.000. Misalkan kalian nyicil atau gitu. Atau enggak ada yang mau nalangin dulu gitu. Nanti dicicil gitu. Iya, Insya itu Allah kan nggak Bu, mahal ya, insya copy Allah. ya, Hah? bukunya hard file kan Bu. Iya, Hanfal. Jadi buat kalian juga sebenarnya nggak pakai sampai kalian nanti skripsi. Nggak sampai ratusan ribu kayak buku-buku luar. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kuliah ekonometrika terapannya. Silakan minggu depan bagian TIA ya untuk presentasi secara lebih lengkap, detail, menggunakan kasus ya, yang bisa menggunakan alat analisis OLS ya, ordinary least square. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun manfaatnya mungkin sedikit, karena kalian sudah tahu, lebih tahu gitu ya, OLS ini di mata kuliah ekonometrika. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Banyak Ibu. Banyak Ibu. Ya, sama-sama. Stop share.